Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurfadila Ika Putri dari Reguler 2, Prodi Administrasi Publik. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi di Indonesia. Pengertian secara umum, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Perbedaan dasar antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak dari bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor produksinya. Adapun menurut para ahli, menurut Muhammad Hatta, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian yang agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar asas kekeluargaan. Saya akan menjelaskan sejarah sistem ekonomi Indonesia. Di dalam negara Indonesia sendiri, secara total sudah ada 4 perubahan sistem ekonomi dari masa penjajahan hingga sekarang. Berikut saya akan menjelaskannya. 1. Masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957. Sistem ekonomi yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada saat itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Untuk menanggulanginya, diterapkanlah kebijakan menggunting uang kertas Rp5 menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang bernilai Rp2,5 digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan bagian Rp2,5 yang lain digunakan untuk membeli obligasi pinjaman nasional. Kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan yang saat itu tengah menjabat, yaitu Bapak Syafruddin Prawiranegara. Selain kebijakan menggunting uang kertas, pada saat itu juga terjadi gerakan banteng untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kebijakan ini dinyatakan oleh Dr. Sumitro Djosodikusumo, seorang ahli ekonomi pada masa kabinet Natsir. Gerakan ini dilakukan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan memberikan suatu bantuan berupa kredit dan bimbingan yang konkret. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing. Sehingga dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang sama, yang dipimpin oleh Muhyiddin untuk mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional. Pada kala itu, terjadi penurunan nilai uang seperti uang kertas yang nilainya Rp500 menurun menjadi Rp50 dan uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100 saja. Namun, usaha ini belum mampu mengatasi penurunan ekonomi di bidang finansial. Yang ketiga, masa demokrasi ekonomi pada tahun 1967 sampai 1998. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998 atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran,
yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi dan sekaligus konsumennya. Usaha pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari masalah ekonomi modern seperti kesulitan dalam menentukan harga barang atau jasa yang akan diproduksi. Kebijakan Bapak Soeharto dalam bidang ekonomi ini meliputi bergabungnya kembali Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund, sehingga ada bantuan utang keuangan dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Menghapus kebijakan hiperinflasi dengan melarang adanya pendanaan domestik untuk mencetak uang, melakukan pembebasan bea cukai impor dan mengatasi devaluasi rupiah, sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor ke tingkat internasional. Keempat, masa demokrasi Pancasila pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun ini 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 pasal 3 yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Demikianlah pemaparan mengenai sistem ekonomi Indonesia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.